Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini Ken mendengar kabar bahwa Jason tertangkap. Itu membuat Katie dan keluarganya bernafas lega. Katie mengunjungi Ken ke perusahaan Volkov. Ken, terima kasih. Tinggal selangkah lagi, aku akan terbebas dari Jason. Terima kasih, Ken, ucap Katie yang memegang tangan Ken. Tidak perlu berterima kasih, Katie. Kau wanita yang baik dan aku ingin kau bisa mendapat kebahagiaanmu, ucap Ken tersenyum. Ken juga lega dengan permasalahan Katie yang hampir selesai. Itu artinya Ken bisa pulang kembali ke negaranya setelah hampir 3 bulan tinggal di Rusia. Hari ini, Ara dalam perjalanan ke klinik kandungan. Dia ingin memeriksakan kandungannya sekali lagi. Apa Anda masih merasakan mual dan muntah, Nyonya? Tanya sang dokter. Iya, dokter, tapi tidak tiap hari. Hanya saja badanku terasa lemah dan tidak bertenaga, jawab Ara. Tidak apa-apa, Nyonya, itu masih normal. Apakah dokter sebelumnya sudah memberi Anda vitamin dan obat mual? Tanya dokter lagi. Sudah, dokter, hanya saja aku khawatir dengan bayiku karena nafsu makanku menurun dan hanya makan banyak ketika malam hari saja. Mungkin karena ini kehamilan pertama aku, jadi aku agak gugup, jelas Ara. Tidak apa-apa, Nyonya. Lihatlah di foto USG ini, bayi Anda sangat sehat dan berkembang sesuai umur kehamilan, ucap dokter menenangkan. Ara mengangguk. Setelah itu, Ara tidak langsung kembali ke mansion, tetapi pergi ke perusahaan untuk menemui Ken. Ketika akan masuk ke ruangan Ken, Ara melihat Katie sedang memegang tangan Ken dan Ken tampak tersenyum pada Katie. Ara terdiam, hanya diam di pintu masuk. Cukup lama Ara berdiri di sana melihat Ken dan Katie. Nyonya, kenapa Anda tidak masuk? Ucap seorang pegawai dari belakang Ara. Ken dan Katie otomatis menoleh ke arah suara itu, dan Ken tampak terkejut melihat Ara, lalu langsung menghampiri Ara. Sayang, kau ke sini, masuklah. Kenapa kau berdiri di depan pintu? Ucap Ken dan menarik tangan Ara lembut. Oh iya tuan, ini dokumen yang Anda minta, ucap pegawai tadi. Taruh di mejaku, perintah Ken. Setelah pegawai itu keluar, Ken mengajak Ara untuk duduk di sofa di hadapan Katie. Katie kemari karena aku mengabarkan bahwa Jason sudah tertangkap dan setelah ini masalahnya akan segera selesai, jelas Ken. Baguslah, setelah ini kalian tidak ada alasan untuk bertemu lagi, ucap Ara terus terang. Ara, kita sudah membicarakan hal ini bukan? Kata Ken. Aku percaya padamu, Ken, tapi aku tidak percaya padanya. Wajahnya sangat polos, tapi dia tidak bisa membohongiku. Dia masih mencintaimu, Ken, dan mengharapkanmu kembali. Serang Ara dengan menatap Katie tajam. Ara memandang tajam ke arah Katie. Ara, please, pinta Ken. Maaf Ara, jika kau tidak suka dengan keberadaanku, tapi aku tidak bermaksud untuk merusak hubungan kalian. Sungguh, ucap Katie dengan wajah memelas. Ara, aku sudah menjelaskan semuanya padamu. Aku yang menawarkan diri untuk membantunya. Jangan salahkan dia untuk suatu alasan yang tidak masuk akal, ucap Ken yang mulai geram dengan sikap Ara. Apa kau masih mencintai suamiku, Katie? Tanya Ara tanpa memperdulikan apa yang Ken dan Katie katakan. Kau tidak perlu menjawab pertanyaan bodoh ini, Katie, tegas Ken yang saat ini menatap tajam Ara. Aku bertanya padamu, Katie, apa kau masih mencintai suamiku? Tanya ulang Ara. Ara, bentak Ken. Kau tidak perlu membentakku, Ken. Aku hanya bertanya pertanyaan yang sederhana pada Katie, ucap Ara. Kau tidak bisa menjawabnya, Katie, remeh Ara.
Ken, maaf, aku akan pergi dari sini. Aku tidak ingin membuat masalah di antara kalian, ucap Katy. Katy, maafkan aku, maafkan Ara. Dia hanya emosi dan salah paham saja. Jangan dimasukkan ke hati, oke? Ucap Ken meminta maaf pada Katy. Aku tidak bersalah, Ken. Kenapa kau meminta maaf padanya? Bentak Ara. Ara, please shut up. Ken sudah tidak bisa menahan emosinya. Ken merasa malu dengan sikap Ara pada Katy. Tanpa kata, Ara beranjak dari kursinya dan pergi dari ruangan Ken. Ken, maaf, semua ini karena aku, ucap Katy dan mulai menangis. Ken merasa bersalah pada Katy atas ucapan tajam yang dilontarkan Ara pada Katy. Sekali lagi, maafkan Ara, dia terlalu kekanak-kanakan, ujar Ken. Aku akan suruh supirku untuk mengantarkanmu pulang, ucap Ken. Baiklah, terima kasih Ken, jawab Katy. Ken benar-benar tidak habis pikir dengan yang dilakukan Ara. Mengapa Ara jadi sefrontal itu? Ara keluar dari ruangan Ken dengan emosi tingkat tinggi. Dia tidak menyangka Ken akan membentaknya di hadapan Katy. Ara merasa dadanya ditusuk ribuan jarum karena merasa sakit sekali. Ketika menunggu sopir di lobi, Ara melihat Katy keluar dari lift. Katy tampak mendatangi Ara. Bisakah kita bicara sebentar, Ara? Ucap Katy. Kau ingin menjawab pertanyaanku tadi? Tanya Ara balik. Kita bicara di kafe seberang, ucap Katy. Ara beranjak dari kursi dan mulai berjalan menuju kafe seberang. Ya, aku masih mencintai Ken, kata Katy pada akhirnya. Aku tahu, ucap Ara datar. Kau tahu Ara, Ken sangat mencintaiku dulu dan aku yakin Ken masih menyimpan perasaan padaku. Dia tidak sanggup melihatku menderita. Maka dari itu dia membantuku lepas dari Jason, ucap Katy penuh kemenangan. Lalu kau ingin merebut Ken dariku? Tantang Ara. Aku tidak merebutnya Ara, tapi aku mengambil milikku kembali. Dia adalah milikku sebelum kau datang. Dan aku tidak pernah mengkhianatinya. Dia tahu seluruh ceritaku dari Jason, jelas Katy. Dia tidak akan datang padamu, dia suamiku. Kau tidak akan bisa mengambilnya, ucap Ara enteng sambil meminum jusnya. Katy tidak suka dengan sikap tenang Ara. Apa kau tidak malu menjadi duri dalam daging di dalam rumah tangga kami? Kau seperti wanita murahan. Dan ya, ku ingatkan kau, Ken tidak akan mau dengan bekas laki-laki lain, bisik Ara remeh. Jaga mulutmu Ara, aku tidak takut padamu, bentak Katy. Aku beri saran padamu Katy, sebaiknya selesaikan perceraianmu dan carilah laki-laki lain yang mencintaimu. Apa aku perlu mencarikan negara dengan populasi laki-laki terbanyak? Cibir Ara dengan senyum semiriknya. Kurasa tidak ada yang harus kita bicarakan lagi. Aku pergi, lanjut Ara. Katy menahan rasa kesalnya dengan semua perkataan Ara. Ken masih ada di kantor selarut ini. Ken masih memikirkan sikap Ara yang keterlaluan pada Katy. Ken bingung bagaimana bersikap pada Ara. Di sisi lain, Ken sangat mencintai Ara. Tetapi Ken juga ingin membantu Katy menyelesaikan masalahnya. Lalu ponsel berbunyi. Halo, ada apa? Ucap Ken. Tuan, Jason dilepaskan karena buktinya tidak memberatkan Jason untuk ditahan. Ucap suara di seberang sana. Apa? Cepat, perketat penjagaan di apartemen Katy, perintah Ken. Nyonya Katy sedang tidak ada di apartemen, Tuan. Sepertinya dia menemui temannya. Cari keberadaan Katy dan Jason dan laporkan padaku jika sudah ketemu, perintah Ken. Ken khawatir Jason akan melakukan hal yang kejam pada Katy, mengingat Jason suka menyiksa Katy sebelumnya. Dan benar saja, Jason sudah menangkap Katy. Sangat mudah menemukanmu sayang,
Kau pasti sudah bahagia melihatku di penjara, bukan? Ha, ejek Jason. Katie tampak ketakutan ketika Jason menculiknya lagi. Apa yang kau lakukan, Jason? Tidak bisakah kau membebaskanku, Jason? Mohon Katie dengan wajah memelas. Aku hanya merindukan istriku saja. Apa itu tidak boleh? Ucap Jason. Jason membawa Katie ke apartemen kecil milik teman Jason. Lalu Jason menarik rambut Katie. Kau benar-benar berani denganku, hah? Jason murka. Sakit, Jason. Lepaskan aku, teriak Katie. Kau hanya budakku dan selamanya akan menjadi budakku, ucap Jason dingin. Katie menangis, lalu Jason menamparnya sampai bibirnya berdarah. Ingat, kau tidak akan pernah lepas dariku, kupastikan itu. Kau terlalu berharap pada Ken. Jangan mimpi terlalu tinggi, sayang, cibir Jason. Ken tidak pulang ke mansion hari itu. Dia memilih menginap di hotel dekat kantor. Dia masih ingin menghindari Ara, dan dia juga belum tenang sebelum mendengar kabar tentang Katie. Ara tampak merenung di kamar. Ken tidak pulang dari kantor. Dia pasti marah padaku. Entahlah, batin Ara lelah.